Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa mendengar suara saya? Udah Bu, udah bisa. Bisa, Bu. Kita mulai untuk perkuliahan Bahasa Indonesia pada hari ini. Pertemuan ke berapa Mas Andi? 12 ya? Iya. Ke-12 Bu. Ya? 12. 12 ya? Iya. Ya, baik. Pertemuan ke-12 untuk Bahasa Indonesia tentang karya tulis ilmiah. Saya tampilkan contoh penulisan karya tulis ilmiah dari mahasiswa yang sudah direvisi ya, dari hasil pekerjaan sudah direvisi. Kemudian nanti mahasiswa bisa mencontoh dari pekerjaan mahasiswa yang saya tampilkan ini. Silahkan mengisi kehadiran dulu pada kolom chat dengan mengetik hadir untuk pertemuan hari ini. Sudah ya, mengisi kehadiran pada kolom chat. Sistematika untuk penulisan karya tulis ilmiah yang berupa makalah ini. Sudah bisa tampil di layar laptop masing-masing? Masih loading Bu. Oh, masih loading, Mas. Saya share dulu lagi, saya ulangi. Keterangannya kok pause ya, Mas Andi ya? Ini aja masih mutar Bu untuk screen-nya. Internetnya barangkali ya. Tapi Iya, Bu, bab 1 ini bisa loh, Mas Andi. Udah Bu. Sudah. Bisa Bu. Udah. Saya itu menampilkan yang mulai dari cover, halaman cover. Coba saya ulangi lagi. Kata pengantar, isi, dan lain-lain ini. Oh, tidak bisa ini yang anu Mas, yang apa namanya kata pengantar, daftar isi. Nanti saya anu saja ya, saya kirimkan ke Mas Andi saja. Langsung masuk pada bab pendahuluan. Nanti saya jelaskan sambil mengikuti. Ini langsung bisa nih kalau bab 1 nih. Bab 1. Udah ya, udah bisa tampil ya? Nah, sebelum bab 1 itu ada cover, meliputi judul makalah, kemudian identitas penulis, kemudian
daftar isi, penulisan daftar isi, begitu. Baik, kalau begitu langsung saja masuk pada bab 1 pendahuluan yang dimulai dengan pokok bahasan pertama, nomor 1 itu adalah latar belakang ya. Dituliskan dengan 1.1. 1.1 ini maksudnya adalah pokok bahasan pertama pada bab 1. Nah, Anda jelaskan di sini. Judulnya baik. Kalau tidak salah ini tentang penggunaan Adobe Flash ini. Jadi penggunaan Adobe Flash untuk media pembelajaran begitu. Ini dijelaskan ya pada bab pendahuluan ini latar belakang. Ini tadi sudah saya record ya, Mas Andi ya? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu, tadi sebenarnya sudah saya record. Nah, jadi di bab pendahuluan ini latar belakang, kemudian mendefinisikan tentang apa saja yang terkait dengan judul yang sudah Anda pilih. Kemudian pada pokok bahasan kedua, 1.2 ini, pokok bahasan kedua pada bab 1 adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dituliskan seperti contoh ini. Ya, dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Kalimat tanya itu kan kata awalnya yang menjadi awal dalam kalimat itu bisa diawali dengan apakah, kenapa, dan lain sebagainya ya. Nah, ini ada 3 rumusan masalah. Contoh yang saya tampilkan ini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan media pembelajaran interaktif. Kemudian yang kedua, kenapa menggunakan Adobe Flash sebagai software untuk membuat media pembelajaran interaktif. Dan yang ketiga, apa manfaat penggunaan media pembelajaran interaktif, pengenalan nama hewan dalam bahasa Inggris kepada murid TK Baiti Janati, Dolok Semarang menggunakan Adobe Flash. Nah, ini ada 3 rumusan masalah. Nah, di sini salah menempatkan tanda baca ya. Harusnya Anda baca tanya karena kalimat ini berupa kalimat tanya begitu. Ada 3 rumusan masalah. Nanti di bab pembahasan juga ketiga rumusan masalah ini harus dijawab semuanya di bab pembahasan gitu. Kemudian pokok bahasan yang ketiga, batasan masalah. Nah, ini harus ada batasan masalahnya supaya tidak meluas ya apa yang kita tulis di dalam makalah itu, maka harus diberikan batasannya. Nah, di sini batasannya adalah makalah ini hanya membahas mengenai, jadi hanya membahas masalah ya mengenai pembuatan beserta penyampaian. Apa tadi? Media pembelajaran interaktif, yaitu pengenalan nama hewan dalam bahasa Inggris kepada murid TK Baiti Janati. Nah, ini menggunakan Adobe Flash. Nah, di sini batasannya. Kemudian tujuan penelitian ada pada pembahasan keempat, 1, menjelaskan pengertian media pembelajaran. Yang kedua, menjelaskan hubungan media pembelajaran dengan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, menjelaskan fungsi dan manfaat media pembelajaran. Kemudian pada pembahasan yang kelima, pada bab 1 ini 1.5 adalah manfaat penelitian. Manfaatnya yang pertama ini dituliskan oleh penulis, yaitu mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah bahasa Indonesia. Bagi mahasiswa yang pertama atau A,
Misalnya Anda definisikan, mampu menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah. Yang B, mampu melatih mental bekerja dengan baik. Manfaat yang kedua, bagi universitas sebagai bahan korelasi untuk menyesuaikan materi kuliah dengan dunia kerja. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan, nah ini adalah lokasi tempat dilaksanakannya penelitian itu. Bab 2. Bab 2 itu adalah landasan teori. Ada aturannya di dalam menulis karya tulis ilmiah. Ini harus diketahui untuk semua mahasiswa. Untuk menulis bab 1 dengan bab 2. Nah, untuk contoh ini, kebetulan bab 1 selesai pada akhir ini ya, di halaman kedua selesai ya, tidak ada halaman yang masih tersisa, artinya satu halaman itu penuh. Nah, untuk menulis bab ini, kalau di halaman sebelum bab 2 ini masih ada sisa setengah misalnya, bab 2 tidak boleh dituliskan pada sisa halaman pada bab 1. Jadi harus ada pada halaman baru seperti ini. Ya, bab 2 landasan teori baru terdiri dari apa saja landasan teori itu? 2.1. Definisi media pembelajaran interaktif misalnya. Nah, di sini Anda tuliskan apa saja media pembelajaran interaktif. Kemudian 2.2-nya tentang membahas program yang digunakan ya, Adobe Flash di sini. Kemudian teori-teori yang berkaitan dengan program Adobe Flash ini apa saja Anda ambil sebagai bahan untuk menjabarkan pada bab 2 gitu. Kemudian 2.3-nya adalah manfaat media pembelajaran. Manfaatnya apa saja di sini Anda tuliskan. Kemudian langkah-langkah pengembangan media pembelajaran. Langkah-langkahnya apa saja? Anda tuliskan di sini. Bab 3-nya adalah metode penelitian. Jadi Anda tuliskan jenis penelitian itu apa. R&D misalnya, Research and Development. Dengan model pengembangan apa? Model salah satunya Borg and Kall misalnya. Kemudian desain penelitian seperti apa Anda kemukakan desainnya. Objek penelitian. Subjek dan objek penelitian. Misalnya ya, dalam penelitian ini, peneliti menetapkan TK Baiti Janati sebagai subjek penelitian. Nah, sedangkan yang menjadi objek penelitian peneliti yaitu media pembelajaran interaktif pengenalan nama hewan dalam bahasa Inggris. Instrumen pengumpulan data. Ini masuk pada objek penelitian ya, instrumen pengolahan datanya. Nah, ini pada pembahasan. Pembahasan ini menjawab dari rumusan masalah tadi yang sudah dituliskan. Ada bab 1 ya, rumusan masalah. Pembahasan yang pertama membahas atau menjawab rumusan masalah yang pertama tadi tentang analisis pengguna ya. Kemudian sarana prasarana pembelajaran, program media pembelajaran berbasis Flash. Desain media pembelajaran berbasis Adobe Flash. Nah, jadi semua yang ada di rumusan masalah itu sudah dijawab semua di bab pembahasan di sini.
Ya, oh ini bab harusnya bab 4 ini. Bab menyimpulkan apa tadi yang hasil dari pembahasannya. Untuk keterbatasan yang dimiliki oleh penulis dalam penelitian tentang bla 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 yang dijabarkan tadi, ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang tertarik dan ingin melestarikan kesenian tersebut. Nah, misalnya ya apa saja Anda tuliskan. Daftar pustaka. Daftar pustaka ini mengambil dari online ya, maka ditulis dengan diakses pada tanggal berapa Anda mengunduh bahan yang Anda jadikan sebagai daftar pustaka. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Untuk daftar pustakanya itu kalimat pertamanya harus menjorok ke dalam nggak Bu? Atau cuma sisi kiri aja? Iya, karena kebetulan tadi kelompok yang hasil pekerjaan kelompok yang saya tampilkan itu mengambil bahan pustaka dari online, maka dia tidak menata ya seharusnya menjorok ya yang baris kedua. Saya ada materi tentang daftar pustaka Mas Andi, nanti saya bagikan ke kelas Mas Andi. Harusnya tadi sebelum saya mulai untuk mengajar, harusnya saya buka dulu file yang daftar pustaka ya, sehingga bisa ditampilkan. Nanti kalau saya buka ini, saya membuka file, biasanya itu langsung terputus Zoom ini. Nanti saja ya, saya kirimkan filenya ya, Mas Andi ya. Baik Bu. Nah, kemudian apalagi nih yang saya tampilkan ya. Misalnya dari penelitian itu yang Anda jadikan sebagai makalah ya, makalah penelitianmu itu ada contoh media pembelajarannya. Anda buat, coba saya tampilkan bisa tidak ini. Ini ada sebetulnya contoh media pembelajarannya. Oh, ternyata tidak ada Mas Andi. Saya buka tadi belum bisa ya. Atau setelah ini saya dipandu Mas Andi untuk bisa membuka contoh media pembelajaran interaktif yang dibuat oleh kelompok mahasiswa yang sudah lulus mengikuti mata kuliah saya, sehingga bisa dicontoh oleh mahasiswa lain begitu. Baik Bu, nanti coba Bu. Nanti ya, nanti tolong dipandu untuk menampilkan file tentang media pembelajaran interaktif yang seperti apa gitu. Ada pertanyaan lagi selain Mas Andi? Halo Bu, Ya, aku silakan. ada pertanyaan Bu. Siapa ini? Ignatius Trimance Bu. Ignatius, silakan Ignatius. Perbedaan dalam karya ilmiah tuh Bu, perbedaan catatan kaki sama daftar pustaka itu kan menjelaskan sumber pemikiran Bu. Oh ya, Itu catatan perbedaannya kaki. apa Bu? Catatan kaki ya, catatan kaki itu nanti ada di halaman bawah biasanya kalau membaca buku-buku itu ya, ada di setiap halaman. Tapi kalau daftar pustaka, nah itu catatan kaki, dari catatan kaki itu dipindahkan di daftar pustaka pada halaman terakhir untuk daftar pustaka. Jelas Ignatius? Penulisannya sama Bu? Iya. Seperti daftar pustaka. Oh. Iya Bu, makasih Bu. Iya, sama-sama Ignatius. Sama ya.
Biasanya kalau membaca buku atau skripsi yang sistematikanya. Jadi sekali lagi ya, untuk penulisan skripsi dan TA, setiap universitas itu mempunyai sistematika yang berbeda antara perguruan tinggi yang satu dengan perguruan tinggi yang lain. Maka ya sebaiknya Anda ada di Universitas Tekom yang mengikuti saja sistematika yang ada di kampus kita. Kalau punya referensi dari kampus lain, boleh, tapi hanya sekedar dijadikan sebagai referensi saja, jangan disamakan sistematika perguruan tinggi lain dengan Universitas Tekom. Tuh. Jelas di sini? Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Coba saya mencoba kembali menampilkan kata pengantar. Harusnya bisa lah. Kok tidak bisa ya? Yang ini harus di stop dulu. Stop. Share screen. Loh, kok tetap tidak bisa ya? Untuk yang halaman cover dan daftar isi tidak bisa saya tampilkan nih. Langsung terhenti ya. Nah, baik, kalau begitu file yang belum bisa saya tampilkan, saya kirimkan melalui Komting kelas pagi, yaitu Mas Andi. Nah, untuk selanjutnya ada penugasan yang dinamakan tugas akhir. Mengingat bahasa Indonesia ini sudah masuk pada pertemuan ke-12 ya. Pertemuan ke-12, 13, 14, 15, 16. Ada 4 pertemuan lagi untuk bahasa Indonesia. Nah, ini 4 pertemuan ini saya jadikan sebagai penilaian tugas akhir untuk mata kuliah bahasa Indonesia. Tugas akhirnya apa? Tugas akhirnya sesuai dengan RPS yang sudah saya sampaikan pada pertemuan pertama tentang praktik menulis. Ya, menulis ini mahasiswa menulis makalah. Sistematikanya tadi sudah saya tampilkan di layar. Kemudian mahasiswa mengikuti dari contoh yang sudah saya tampilkan tadi. Untuk kelas pagi ini terdiri dari 2 prodi ya Mas Andi ya? 3 atau 2 Mas Andi? 3. 3 prodi ya, 3 prodi, maka tugas akhirnya topiknya di sini saya payungi supaya tidak meluas, artinya tidak bercampur antara mahasiswa dari prodi sistem komputer membuat tugasnya bertopik grafis. Nah, ini kan tidak sesuai dengan porsinya. Maka saya payungi saja topiknya, Mas Andi. Yang dari sistem komputer menulis makalahnya tentang sistem komputer, topiknya. Yang grafis, tentang grafis. Kemudian satu lagi dari prodi apa? Saya lupa, Mas Andi. Akuntansi, Bu. Dari akuntansi ya. Akuntansi, topiknya tentang komputerisasi akuntansi. Silahkan dari topik itu Anda kembangkan menjadi judul makalah yang sesuai dengan topik yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian panjang makalah. Panjang makalah berapa halaman?
Panjang makalahnya untuk saya tampilkan lagi. Panjang makalahnya ini ada berapa, Mas? Minimal 15 halaman minimal ya. Nah, betul, ini 15. Minimal 18 halaman, tidak termasuk cover. Dari bab 1 sampai dengan penutup minimal terdiri atas 15 halaman. Ya, kita berlatih menulis karya tulis ilmiah yang berupa makalah dan sistematikanya sesuai dengan sistematika yang ada di Universitas Telkom ini. Begitu. Jumlah mahasiswa sekarang, Mas Andi, ada berapa, Mas Andi? Untuk SKP kan 3 orang, Bu. SKP 3, kemudian Terus Akuntansi 4. akuntansi 4, KAP mungkin 2 atau 3, Mas Wahyu. 3 ditambah 4, 7. 7 ditambah berapa? 10, Mas. Ada 10? Ini ada 10, Bu, mungkin, Bu. Ada 10 ya? Ya, kurang lebih 10 itu penugasannya adalah kelompok atau individu ya. Jumlah mahasiswanya 10 ini. Aja, Bu, nggak apa-apa, Bu. Individu? Iya, Bu. Individu. Siap ya individu ya? Kan sama aja, Bu. Di kelompok kan nggak ketemu langsung, jadinya kan cuma di WA. Oh iya, betul. Individu saja ya. Iya, Bu. Nah, kalau individu antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain, judulnya tidak boleh sama. Kalau topiknya kan boleh sama, karena tadi saya payungi ya. Yang sistem komputer, topiknya tentang sistem komputer. Yang akuntansi, tentang komputerisasi akuntansi. Yang grafis, tentang grafis. Namun judulnya tidak boleh sama. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Masih ada sisa waktu, bisa dipakai untuk berdiskusi. Mas Andi sebagai koordinator, kemudian yang lain silahkan, mungkin sudah ada judul makalahnya yang sudah ketemu, bisa langsung melaporkan ke Mas Andi mencatat, kemudian nanti diberikan ke saya, gitu. Mikrofonnya boleh dibuka. Ini berdiskusi, masih ada beberapa sisa waktu untuk diskusi ya. Supaya tidak terjadi kesamaan judul karya tulismu. Silakan. Untuk soal judul mungkin nanti setiap jurusan aja, Bu, nanti kalau bisa berdiskusi. Masing-masing ini ya, masing-masing penanggung jawab kelas ya. Mas Andi kan dari sistem Iya, Bu. komputer. Iya. Nah, Mas Andi Nanti kan beda otomatis, Bu. Kalau SKP sama SKP kan nanti diskusi untuk judulnya. Mungkin dari Mas Joko ini, saya ini kan gitu. Nah, boleh. Bagus Mas Andi usulnya. Jadi sesuai dengan kelas saja yang sistem komputer, Mas Andi sebagai penanggung jawab kelasnya. Kemudian yang akuntansi, Mas Ignatius mungkin, Bu. Ignatius ya. Ignatius, bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu, bisa. Nah, Ignatius sebagai koordinator kelas akuntansi. Yang grafis?
Dari Mas Mas Wahyu. Wahyu mungkin, Bu. Mas Iya, Mas Wahyu ya, Wahyu. Mas Wahyu hadir? Hadir, Bu. Hadir Mas Wahyu. Nah, sudah 3 mahasiswa itu yang bertugas sebagai penanggung jawab kelas. Silahkan masih ada sisa waktu bisa digunakan untuk berdiskusi atau setelah selesai perkuliahan ini Mungkin kita diskusi di kelas aja, Bu. kenapa? Setelah selesai perkuliahan mungkin kita diskusi di kelas masing-masing aja. Oh begitu ya, ada WhatsApp grupnya ya tiap kelas ya. Ya, Bu. Nah, baik kalau begitu usulannya saya terima. Kemudian terkait dengan judul yang digunakan untuk penulisan makalah dikirimkan ke penanggung jawab kelas dan penanggung jawab kelas menyampaikannya ke saya maksimal hari ini hari Jumat ya, hari Minggu ya. Iya, Bu. Maksimal hari Hanya Bu. judulnya aja, Bu. Iya, judulnya saja. Tadi kan saya sudah menampilkan contoh makalah yang sudah jadi, yang sudah direvisi. Waktu itu juga ada ini kesalahan penulisan dari sistematika, kemudian kalimatnya, diksi yang dipakai itu ada kesalahan, kemudian mereka sudah membetulkan dan ini hasil akhir yang dikirimkan ke saya. Kemudian saya jadikan sebagai contoh yang saya tampilkan ke mahasiswa pada saat saya mengajar. Nanti kalau mahasiswa meminta file yang tadi, makalah yang sudah jadi, boleh nanti saya kirimkan soft copy-nya. Begitu dari saya. Jelas ya untuk hari ini? Jelas, Bu. Iya, Bu. Jelas. Jelas. Nah, silakan jika ingin berdiskusi melalui WhatsApp group yang perkuliahan online ini saya akhiri saja ya. Sudah mengisi kehadiran di kolom chat? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Nah, Iya. baik, perkuliahan saya akhiri. Tetap semangat, entah sampai kapan perkuliahan secara online ini akan terus dilaksanakan. Kita mematuhi instruksi dari institusi saja ya. Saya akhiri perkuliahan pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.